benar-benar presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Oke, pada podcast kali ini kita akan berbincang santai bersama guru BK kita sekaligus pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bondowoso. Mungkin Bapak bisa menyapa penonton dulu dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Purwanto, guru BK SMA Negeri 1 Bondowoso, sekaligus pembina pramuka ya. Oke. Sekaligus mungkin ini teman ngobrol buat teman-teman di sini sekolah ya. Seperti itu kira-kira. Nah guys, meskipun Pak Wawan ini pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bondowoso, tetapi pada podcast kali ini kita tidak akan membahas kepramukaan. Siap. Yang kita bahas yaitu peran generasi Z dalam kecanggihan teknologi. Apalagi sekarang makin canggih ya sekarang ya. Benar-benar. Pasti penonton semua tidak asing kan dengan istilah Gen Z, yaitu generasi yang lahir dalam kurun waktu sekitar 1996 sampai 2012, yaitu setelahnya generasi milenial ya Pak? Pastinya. Ya, jadi menurut Pak Wawan nih, sebagai generasi milenial ya Pak, pandangan generasi milenial terhadap Gen Z itu seperti apa? Ternyata sudah masuk milenial ya? Iya. Sudah ini ya, berumur berarti ya. Milenial itu sekitar berapa ya? 965 sampai sekian lah. Iya. Waduh, berat juga. Kalau menurut saya sebenarnya apa ya? Seiring perkembangan zaman pasti akan ada perubahan lah. Termasuk di dalamnya itu pemanfaatan terhadap teknologi. Iya benar. Cuma mungkin gimana caranya kita bisa milah-milih, kemudian yang terbaik kita gunakan apa yang positif buat kita. Terutama untuk siswa di sekolah. Apalagi mungkin ketika zamannya saya, mungkin yang punya HP jarang-jarang ya. Beberapa aja mungkin bisa dihitung. Cuma kalau sekarang siapa sih nggak pakai HP di kelas? Mungkin sepantaran Zahra rata-rata sudah pakai Android semua, ya, betul. Kalau dulu nggak ada, paling kalaupun mau hubungi temannya paling itu tuh ke wartel kalau zaman dulu. Masih nututi? Nggak tahu ya. Wah, itu seru malah kalau itu. Itu dulu per ruang itu ada teleponnya sendiri-sendiri, kita bayar gitu. Jarang-jarang tapi harus tahu nomornya gak sih Pak? Betul, itu pun ngubunginya ke rumah, nggak bisa kemana-mana. Kalau sekarang kan ya di alun-alun bisa telepon, di tengah jalan bisa telepon, bisa video call juga. Benar. Ya, pasti. Tapi itu kan Pak, karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial sama Gen Z itu pasti udah beda dong. Pastinya ya, karena menurut Pak Wawan nih, karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z itu yang seperti apa? Oke. Tadi saya sampaikan perkembangan zaman. Jadi karena adanya perkembangan zaman, yang pasti teknologi semakin canggih. Benar. Nah, mereka sudah akhirnya terbiasa dengan teknologi. Ya termasuk gunakan gadget. Kemudian mungkin ketika di sekolah nyari tugas, atau bahkan ketika pas pandemi kemarin tugas-tugas kalian udah dikirim online kan ya? Ya, online. Jadi semua sudah mulai canggih, kemudian lebih banyak komunikasi dunia maya. Benar. WA mungkin, Instagram, kemudian Facebook mungkin, atau medsos lain, TikTok, snack video mungkin. Ya, sekarang lagi booming kan, lagi banyak itu. Bahkan mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sebuah ladang untuk penghasilan sih sebenarnya. Iya benar. Ya kayak YouTuber kan dapat TikToker. Betul. Instagramer. Salah ya. Selebgram. Si Instagramer. Gamers juga ada guys. Gamers ya. Gamers lagi booming. Nah, itu biasanya. Coba dah kalau di kelas. Ntar biasanya misalnya jam kosong atau jam istirahat, temennya pada enggak keluar kelas, tiba-tiba mojok. Main. Lagi sama HP-nya, lagi asik sama itu. Padahal mungkin kalau zaman dulu, masih zaman saya, kalau pas istirahat nih misalnya, ya sudah ngumpul. Ya ngumpul cerita-cerita, main, kemudian berbagi. Sekarang sudah rata-rata sendiri-sendiri ya.
Ya gitu deh. Ya tidak bisa dipungkiri namanya juga teknologi. Kita pun kalau misalkan tidak mengikuti arus, ketinggalan malah. Bener. Jadi kudet. Kudet Ya, akhirnya. bahasanya kudet. Kurang update. Kurang update. Yang lain sudah pakai HP, kita masih ngandalkan ini. Telepon rumah, iya. koran misalnya, betul-betul. Koran, baca beritanya masih di koran. Kemudian lewat majalah, padahal sebenarnya tinggal buka HP aja Iya, semua ada bener. sih sekarang. Kemudian ini apa namanya? Tadi banyak gamers mungkin atau TikTokers, YouTuber dan sebagainya sudah punya mindset tentang finansial di situ ya, Ya, yang kita benar. bicarakan tadi kan. Jadi dijadikan mungkin sumber penghasilan lah akhirnya. Bener. Ya tidak hanya yang tua, yang muda sudah ini memanfaatkan teknologi ke sana akhirnya. Ya bisa jadi mungkin sekian puluh tahun ke depan dunia maya akan jadi tempat profesi akhirnya buat mereka-mereka yang memang mau fokus di situ. Kemudian, nah ini yang terpenting nih, Zara. Sekarang itu lagi musim apa ya? Dalam tanda kutip orang lagi umbar privasinya di situ, dikit-dikit curhat, Iya, dikit-dikit kayak ngepost gitu ya. ngepost, dikit-dikit apa ya, upload story dan sebagainya. Saya juga sering gitu sih, Gitu, Pak. sama aja sih. Ke Tapi teman-teman yang deket gitu kalau doang saya sih. jarang sih, takut malah ntar dikepoin nih sama anak-anak. Pawan lagi apa ya gitu. Nah itu malah kalau malam misalnya lagi nyoba live IG, Iya, wih ada yang ini, ada yang nonton, matikan lagi akhirnya. Ntar dikira nggak ada kerjaan, padahal mungkin ya boring sedikit Iya, lah. benar-benar. Kemudian lagi mungkin tidak semua ya, ketika kita curhat di medsos, belum tentu semua orang itu bisa empati dan simpati ke kita sih benar. sebenarnya. Kadang Malah justru jadi bahan bully juga kan. betul, nyinyir. Kemudian malah bukan ini menyelesaikan masalah Iya. akhirnya. Nambah masalah. Nambah masalah akhirnya. Bener-bener. Ya, selain itu pasti dengan adanya kecanggihan teknologi berdampak positif dan ada dampak negatifnya juga dong bagi generasi Z kan, Pak. Betul sekali. Kita akan membahas dari dampak positifnya dulu deh. Oke. Uh-uh. Untuk sisi positifnya nih. Nih, saya sudah sampaikan tadi. Misalnya nih, kan kehidupan kalian di sekolah tuh. Di sekolah kita belajar. Mungkin kalau dulu kita mau cari materi ke perpustakaan. Ya benar. Beli buku. Cari di koran, ke apa namanya? Sumber referensi lain. Sekarang semuanya hampir sudah di genggaman. Yes. Tinggal ketik udah nemu. Sudah tinggal masukkan keywords-nya. Yes. Sudah tinggal pilih-pilih. Kemudian lagi booming juga ya sekarang ya. Kita mau beli sesuatu tinggal pesan kan? Bener. Diantar lagi. Lagi, baik pakai aplikasi orange ataupun hijau ya. Biru kuning ungu. juga gitu ya. Jadi aplikasi pelangi ntar malah. Iya. Nah, tinggal pesan, kemudian mau yang bayar langsung di tempat ataupun kita pakai saldo dan Yes. sebagainya. Sudah sangat inilah. Udah mudah ya. Mudah sekali. Beli barang pergi. yang jauh juga. Barang yang jauh. Pesan makanan mungkin Iya. tinggal Mager. Misalnya mager pengen apa? Males masak atau lagi pengen ini gitu. Tinggal pesen. tinggal pesan aja. Atau mungkin nggak mau ruwet. Kadang meskipun jaraknya deket, balik lagi ya mager bener. ya. Mager. Malas gerak. Kalau udah mager Tinggal nunggu di kamar aja sih Yes. sebenarnya. tinggal nunggu ada yang ngetok pintu. Ada yang ketok pintu nganterin barang. Yes, bener. Sudah sangat canggih dan bahkan kecanggihan teknologi itu sendiri dari sisi positif sudah banyak dinikmati oleh orang. Bener. Kemudian kita dengan adanya teknologi
mungkin bagi sebagian orang bisa multitasking akhirnya. Jadi satu kesempatan bisa untuk beberapa kegiatan Yes, akhirnya. benar. Contoh saja nih, misalnya kayak sekarang nih ya, ada yang lagi syuting nih, bikin podcast, ada yang sambil ngedit, Yes. sambil nunggu ikan, Benar. kemudian ada yang sambil ngegame mungkin, sambil dengerin podcast, sambil main, sambil belajar kelompok mungkin. Sudah semuanya apa ya, semakin praktis lah. Yes, benar banget. Semakin praktis. Sehingga nggak ada alasan untuk ini akhirnya untuk menolak teknologi. Bener, karena hampir semuanya udah pakai teknologi kan Pak. Kayak misalnya di sekolah ini juga kan absen udah pakai online. Betul. Pinjem buku di perpus juga udah pakai Iya, online. betul sekali. Kemudian pelajaran tadi itu ya, Bener. misalnya daring kalian kan dikirim tuh. Yes. Terus ujian ya, Iya. ujian udah pakai online. udah hemat dah, nggak pakai kertas lagi akhirnya. Jadi menghemat kerjaan panitia, Yes. menghemat kertas, googling, Menghemat ya. waktu juga. Hemat waktu juga, sehingga pelaksanaannya lebih cepat, Yes. praktis, nggak perlu ngumpulin kertasnya lagi nih ke depan, nggak perlu. Kemudian guru-guru juga nggak perlu Nggak perlu bagikan, koreksi satu-satu juga ya nggak perlu Pak. koreksi Udah. satu-satu, sudah ada kuncinya, Yes. sudah ada kunci jawaban, sehingga nanti ketika selesai sudah dapat jawaban, sudah dapat nilai, Bener. Langsung muncul malah langsung nilainya. muncul malah seperti itu. Ya gitu. Jadi enaknya begitu. Mm-mm. Kita nikmati tuh, Bener. terutama mungkin karena kondisi sebagai pelajar di Iya. sekolah. Saya pun juga sebagai guru gampang, termasuk mungkin BK ya. Ya. BK kalau dulu mau ketemu guru BK, mau konseling kan datangnya ke ruang BK nih. Sekarang via chat Yes. bisa Langsung chat Pak Wawan. betul. Bahkan mungkin ketika saya di rumah ada saja yang kadang kita diskusikan, kita bicarakan itu dengan Jadi- siswa, dengan orang tua murid, wali murid bahkan. Jadi diskusinya nggak pas waktu sekolah, kayak Nggak harus. di luar waktu itu. Di luar jam bisa. sekolah kadang masih tetap berjalan. Benar. Toh BK itu kan kalau kita mau memanfaatkan teknologi sangat banyak sih sebenarnya fungsinya. Termasuk ini Mm-mm. kita bisa konseling online. Yes. Dan itu mungkin tidak terbatas waktu dan ruang akhirnya. Benar. Memudahkan ya. Yes, sangat memudahkan. Selain itu juga pasti ada dampak negatifnya dong Pak. Jelas sekali. Misalnya kayak males gitu ya, udah lebih mager males. ya, mager ya tadi ya. Mager. Ya gitu deh. Mungkin Pak Wan bisa kita bisa membahas sedikit dampak negatifnya. Nah, ini biasanya sering terjadi nih. Ya mungkin Zara sendiri atau bahkan teman-temannya di kelas atau di sekolah. Biasanya kalau orang sudah kecanduan gadget ya karena teknologi lah. Biasanya mereka akan lebih individualis. Benar. Iya benar. Udah lupa juga kadang, udah lupa sama lingkungannya gitu kan. Kayak misalnya mereka ngumpul, tapi ternyata meskipun ngumpul orangnya Bener. Cuma sibuk dirinya aja yang ngumpul. sibuk sama HP-nya Sibuk, sendiri, iya, betul. Mak jasadnya aja tuh Heeh, ada bener. di situ tuh. Tapi pikirannya mungkin atau Iya. apa ya, perasaannya ya ke HP-nya Iya. tetap akhirnya. Jadinya nggak fokus juga ya Pak. Nggak fokus, betul sekali. Apalagi nih pelajaran nih ya. Banyak kan sekarang gitu tuh temennya. Iya bener. Pak guru, Bu guru lagi jelasin tuh di depan tuh. Ada yang main. Ada yang main. Kemudian ntar giliran ditanya bingung. Iya bener. Nggak dengerin guru yang Nggak ngejelasin. dengerin. Jadi ke sekolah ya mungkin ngiranya bisa dilihat bisa dipelajari secara online gitu. Padahal kan beda nanti ya Pak. Bisa. Yang diajari sama guru dengan yang kita dapat di itu. Di HP. Ya. Ya, meskipun misalnya ntar dapatnya sama ya, mungkin penjelasan guru ataupun ketika kita browsing sama aja. Cuma kan tetap sebagai pelajar kita punya adab, Iya bener. kita punya rasa hormat untuk menghargai guru yang menjelaskan pelajaran. Kemudian kita juga punya
etika untuk menghargai teman yang sedang belajar, jadi nggak merasa terganggu akhirnya. Cuma ya mau gimana lagi, kadang kitanya sudah ini ya berusaha untuk baik lah. Cuma ada saja kadang kan Iya, benar. di kelas, bahkan mungkin tidak hanya di kelas, di rumah mungkin. Iya. Kalau Zara sendiri misalnya kayak kemarin nih ya, pas lagi lebaran nih ya, lagi silaturahmi Iya, benar. ke rumah saudara. Udah pada fokus. Biasanya kan kalau ketemu kayak cerita-cerita apa gitu kan. Lama gak ketemu ya, bener. nggak tatap muka. Tapi sekarang udah ya gitu. Udah pada pegang HP masing-masing. Padahal di satu ruangan loh. Ya, benar. Di ruang tamu, sama-sama di ruang tamu, tapi entah mungkin perasaan dan pikirannya ada di mana-mana itu akhirnya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Akhirnya ya silaturahminya seakan-akan dunia maya lagi akhirnya. Yes, benar. Kan lucu ya kalau kita ada pada depan, tapi masih ngobrolnya di grup, di grup keluarga misalnya. Mungkin itu males ngomong kali ya, Pak. Jadi via chat gitu ngobrolnya. Bisa jadi karena efek teknologi juga akhirnya. bener, Malah tangan yang main, tangan, pikiran. Tapi kita mau ngomong sama orang semakin berkurang akhirnya. Individualis itu, kemudian ego masing-masing. Ya termasuk tidak fokus, kemudian apalagi di pelajaran ya tadi itu. Labil biasanya. Nah, anak zaman now ya, anak zaman now. Zaman now, iya benar. Zaman now ya, anak zaman now ya. Labil biasanya. Dikit-dikit sedih misalnya. Bener. Bahagia dikit udah di-post. Iya. Ntar nggak lama sedih lagi. Iya kan? Iya. Mungkin ini sudah biasa lah di kalangan kalian, sudah biasa lah seperti itu. Bahkan tidak hanya anak Gen Z saja ya sebenarnya, anak milenial ya mungkin gitu juga sebenarnya, karena sudah terbawa arus teknologi itu. Tapi selain itu kan kadang dengan adanya kecanggihan teknologi, ya itu tadi kita jadi makin males, terus pengen yang instan, pengen yang sekali. Ya benar. Ya misalnya kalau kita nyari pelajaran ke perpus membaca, kita udah langsung nyari gitu kan. Kadang itu mengurangi apa ya, Pak? Mengurangi untuk kita rajin baca gitu loh, jadinya males yang membaca, tambah lama. Akibat ketergantungan sama gadget itu. Padahal sebenarnya pemerintah malah ini ya sekarang ya menggiatkan lagi namanya literasi itu. Iya, literasi satu digital. Buku sekian ini ya. Benar. Ya mungkin versi digital sih nggak masalah ya sebenarnya. Jadi bisa baca bukunya di situ. Cuma kadang kalau kita baca sesuatu di gadget, di HP, medsosnya kadangnya ada notifikasi kan kadang. Notif jadinya nggak fokus di situ. Jadinya nggak fokus. Udah dah, balik lagi akhirnya. Wih, ada chat. Keterusan kadang. Terusan biar. Tapi kalau kita misalkan kayak zaman dulu nih, kayak zaman dulu baca buku, sudah kan fokus tuh di bukunya. Benar. Di satu tempat mungkin yang nyaman, misalnya sepi, baca buku. Bisa jadi 1-2 hari selesai satu buku, nanti ganti lagi. Yes, benar. Kemudian cari judul lagi. Akhirnya tambah banyak kan pengetahuannya. Benar. Termasuk kayak kita sekarang nih. Biasanya sih saya sendiri pengalaman tuh, semakin banyak kita baca buku, terkadang memang kosakata kita itu semakin kaya ya, semakin kaya. Tapi bagi orang yang jarang baca biasanya, ya mau ngobrol aja susah kadang. Bingung kadang. Karena kosakata kan nggak ada nih di otak kita nih kosakata. Tapi kalau sering itu literasi, kemudian memanfaatkan teknologi lah boleh lah, nggak masalah sih sebenarnya. Malah tambah banyak nanti kosakatanya yang kita miliki, kira-kira seperti itu. Ya gitu. Jadi kita udah ketergantungan ya, Pak. Betul sekali. Ya. Apalagi sekarang kalau ketinggalan HP, bingungnya minta ampun. Bener, balik sih. Balik. Pulang. Udah mau nyampe ke tujuan juga pasti tetap balik. Tetap. Saya beberapa hari yang lalu sempat begitu. Pas sudah nyampe sekitar stadion, baru ingat HP ketinggalan. Padahal kan
kalau pagi nih absensi pakai HP. bener. Nah, ini balik lagi Ya. kesini lagi. Kalau kalau menurut Pak Wan nih, mending ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Nah, sebenarnya mending tidak dua-duanya ya. Iya bener, Mending tidak bener. dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih salah satu deh. Ya mungkin dompet aja ya di rumah ya. Iya. Ketinggalan kan, kita kalau ketinggalan dompet di rumah kita masih bisa ngubungi orang Iya, rumah kan. bener. Terus bayar juga udah bisa. Ah, betul sekali. Sekarang pembayaran sudah praktis. Beli-beli sudah nggak perlu uang cash. Tinggal Bisa-bisa dompet udah gak dipakai lagi nih kayaknya Pak. ya jangan nanti kasihkan ke orang kalau nggak dipakai. Tapi ada beberapa yang harus tetap ada di dompet Iya, kan. bener-bener kayak kartu. Identitas, betul, Bener. identitas kita. Tapi kan sekarang udah ada itu dompet yang khusus kartu. Makin canggih lagi ya. Iya Pak, beneran. Zara punya. Ntar ini nak browsing lah, beli lagi ya. Iya. Ya Ya. buat ini biar nggak kalah sama kalian. Meskipun ini generasi Iya. milenial ya, jangan kalah sama Gen Z lah nanti. Biar gak ketinggalan ya. Biar nggak ketinggalan zaman. Ya, benar. Umur boleh berbeda, tapi circle sama asik gitu ya. Iya. Baiklah, itu lagi Pak. Dengan dampak negatif yang tadi, untuk meminimalisir hal itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya betul. Sebagai pelajar terutama ya, sebagai pelajar kita yang pasti harus ini lebih fokus lah ya. Dan bener. mungkin satu lagi pesan terutama untuk orang tua di rumah. Ya, pesan ini untuk diri saya sendiri juga sebagai orang tua, terus untuk orang tua wali murid di rumah juga tetap harus bisa kontrol anak-anaknya di rumah. Soalnya kita kan nggak tahu mereka aktivitasnya mungkin di dalam kamar ya, tapi malah kemana-mana, malah melanglang buana akhirnya. Bener. Takutnya hal itu mengarah ke yang negatif. Betul ya, Pak? sekali. Jadi bukannya nanti malah kebaikan yang didapat, Iya, bener. tapi lebih kepada mudarat yang didapat, sehingga banyak kejadian mungkin di sekitar kita hanya gara-gara HP, hanya gara-gara teknologi, sehingga mereka terjerumus ke hal yang tidak baik akhirnya. Dan bagi mereka yang mungkin punya ilmu lebih tentang canggihnya teknologi, nggak ada salahnya lah berbagi untuk yang lain. Bener. Kayak misalnya sekarang kan gampang tuh ngedit video, bener. kemudian ngedit foto, ya bisa lah berbagi ke temennya. Meskipun gak lewat itu kan juga bisa ke yang itu juga Pak, kayak bikin tutorial gitu bisa kan. Iya. Jadi berbagi ke orang lain ya. Bener, bukan cuma buat orang-orang terdekat aja. Bukan orang-orang terdekat saja, tapi buat semua orang. Ya. Kita buat tutorial, cara-cara. Mungkin kayak Zahra nih, pinter masak atau pinter kalau cewek ya, Menjahit, jahit bisa, merajut. betul. Atau itu tuh sekarang lagi pasang hijab, itu kan ada tuh iya, tutorialnya. Hijab terbaru keluar. Make up juga Make Pak. up juga Iya, mungkin. bener. Kalau cowok apa ya? Masa Masa tutorial nge-gamer? Janganlah dulu. Ya mungkin nanti di luar jam Iya. pelajaran nggak masalah. Atau kalau di sekolah Tapi kalau cowok kan juga bisa masak, bisa dong. bisa juga. Kan tidak menutup kemungkinan profesi mereka bisa jadi koki mungkin. Malah kan banyak chef-chef yang cowok malah. Betul sekali. Yang sudah terkenal ya. Yes. Atau mungkin nanti ikut jejaknya. Karena tahu itu sudah proses-prosesnya itu. Yang semoga dengan adanya kecanggihan teknologi ini, sisi positif yang sudah kita bahas dari tadi itu Bener. bisa kita ambil, Mm-mm. dikembangkan mungkin, Dan kemudian menjauhi sisi negatifnya. betul sekali, Yes, benar. mempraktekkan yang baik-baik sehingga memang betul-betul manfaat. Yes. Ya, Ya, seperti itu, mungkin Zara. itu saja ya. Itu saja atau mau dilanjut nih Pak? Begitu ya. Entahlah, Mungkin ketemu. ada yang mau ditambah sama Oke, kawan gitu. satu hal dari saya, apalagi nih hubungannya sama medsos, kemudian dunia maya tadi. Mm-mm.
terutama kaum muda. Selagi muda, yuk kita mengembangkan Bener. potensi diri, kemampuan diri dengan baik, sehingga kita lupa untuk mengkoreksi kekurangan Yes. orang lain akhirnya. Jadi sibuk memperbaiki diri, Betul bukan sibuk sekali. mengurus Wih, orang lain. Ustadan. Masya Allah, Iya. lebel. Siapa tahu gitu kan ya, siapa tahu kan. Gak apa-apa deh. Calon ustada mungkin. Amin. Jadi sibuk mempercantik diri, Ya. kemudian nanti dicari sama orang. Aduh, Camar yang ini camar lagi nyari. bisa DM saya? Enggak. Di bawah ya. Iya, enggak. Enggak ada Masih itu Pak, masih mau ya tadi memperbaiki diri dulu. Betul sekali. Jangan lupa canggihnya teknologi bisa dipakai sama Zahra untuk nanti ke jenjang pendidikan Bener. tingkat lanjut. Mm-mm. Karena itu bisa kita ambil manfaatnya. Mm-mm. Banyak malah manfaatnya kalau kita pakai dengan baik. Betul sekali. Sehingga nanti sangat berguna lah untuk kehidupan kita. Benar. Diri sendiri, keluarga, teman, di lingkungan sekolah ataupun di luar sana. Yes. Seperti itu. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas ya Pak. Siap. Ya, mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Ditunggu kabarnya. Ya, terima kasih Pak Owan yang udah menyempatkan Sama-sama. hadir. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa, ya, tunggu aja podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.